Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, salam jumpa. Saya berdoa panjenengan semua selalu sehat dan berlimpah berkat. Bacaan pertama hari ini yang dikutip dari kitab Keluaran bab 32 ayat 7-14 menarik untuk saya. Ada 3 hal yang menarik yang saya baca dan renungkan. Kalau kita baca ayat 7-10, digambarkan di sana Allah murka kepada umat kesayangannya yang tidak setia. Dan kemurkaan itu disampaikan kepada Nabi Musa. Itulah bagian pertama. Kemudian pada bagian yang kedua, sangat menarik, Musa melunakkan hati Allah. Itu yang digambarkan pada ayat 11 sampai ayat 13. Dan apa yang terjadi? Buah dari sikap Musa yang melunakkan hati Allah, pada ayat 14 dikatakan Allah menyesal dan hukuman pun batal. Nah, sahabatku yang terkasih, itu cara saya membaca bacaan pertama dari kitab Keluaran bab 32 ayat 7-14. Saya membayangkan dalam disposisi sebagai Musa. Saya bayangkan Nabi Musa ini luar biasa istimewa. Dia bahkan mencoba untuk melunakkan hati Allah. Peristiwa itu terjadi di Gunung Sinai ketika Musa sedang berdoa di hadirat Allah. Lalu Allah menyatakan isi hatinya. Ibaratnya Allah itu curhat kepada Musa. Isi curhatnya adalah Allah prihatin terhadap perilaku umat kesayangannya yang sudah dituntun dari Mesir, tetapi ternyata mereka tidak setia. Lalu kepada Musa, Allah mengatakan, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari Mesir telah rusak perilakunya. Itu kalimat keras yang disampaikan oleh Allah kepada Musa tentang umat kesayangannya. Lalu dikatakan lagi pada bagian berikut, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Sahabatku yang terkasih, coba kita rasakan, kita bayangkan, kita kontemplasikan kalimat-kalimat yang disampaikan Allah kepada Musa. Ya, terhadap umat kesayangannya, Allah mengatakan, bangsamu yang kau pimpin itu telah rusak perilakunya. Bahkan dikatakan lagi, bangsa yang tegar tengkuk. Saya membayangkan Allah itu sudah memang kehilangan kesabaran, memikirkan, memandang, ya, memahami umat kesayangannya, tetapi mereka tidak setia, dan ketidaksetiaan itu sangat ekstrim. Bayangkan umat yang sudah dibebaskan dari belenggu di Mesir dengan berbagai macam tanda dan mujizat yang menyertainya, tiba-tiba mereka dengan begitu cepat menyimpang. Ya, mereka membuat lembu tuangan, ya, anak lembu tuangan, atau sering kita kenal dengan anak lembu emas. Ya, mereka mengumpulkan emas dan kemudian menjadikannya patung anak lembu tuangan itu. Bahkan kepada anak lembu ini mereka sujud menyembah dan mempersembahkan kurban. Bahkan mereka berkata,
Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Nah, disinilah Allah mendengar, Allah melihat perilaku umat Israel ini. Tampaknya Allah cemburu, ya. Allah menyesal karena telah membebaskan mereka dari belenggu Mesir. Dan kemudian Allah murka, dan kemurkaan itu sebelum diwujudkan disampaikan dulu kepada Musa. Musa diajak untuk berdiskusi, ya. Allah curhat, tadi saya bilang Allah curhat dengan Musa, dan hebatnya adalah Musa menyadarkan Allah. Disebutkan pada ayat 11, lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu? Ya. Hebat, di sini Musa memberi nasihat, ya, memberi nasihat kepada Allah yang sedang murka, gitu ya. Mengapa engkau murka terhadap umatmu? Lucu, engkau sendiri yang membawa mereka keluar dari Mesir dengan kekuatan yang besar, dengan tangan yang kuat, dan engkau akan menghancurkannya begitu saja. Aneh, kata Musa, kalau dibahasakan dengan bahasa sehari-hari begitu. Lalu nanti apa kata orang Mesir, coba? Mereka akan bilang, tuh lihat, Allah membawa umatnya keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Allah macam apa itu? Nah, itu yang dikatakan Musa. Dan Musa mengatakan, berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu, dan menyesalah akan malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ya, berani sekali ya, sahabatku yang terkasih, Musa memberi nasihat seperti itu kepada Allah. Bahkan kemudian seperti apa kalimat-kalimat berikut ini, Musa itu seperti mengingatkan lagi, jadi ngungkit-ungkit atau apa ya, ngungkit-ungkit. Ingat janjimu pada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dengan berfirman pada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kau janjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Lalu sekarang engkau akan murka dan membinasakan mereka. Hei Allahku yang maha pengasih dan penyayang, mengapa engkau begitu murka seperti itu? Itu dalam bahasa kontemplasi saya atas bacaan ini. Musa memberi nasihat kepada Allah yang murkanya, dikatakan dalam kitab Keluaran, sedang menyala-nyala. Musa sebagai nabinya mencoba untuk melunakkan hati Allah. Bayangkan sahabatku yang terkasih, Musa sebagai pribadi dengan segala kelemahan dan keterbatasannya pun dengan berani mencoba melunakkan hati Allah yang sedang murka. Dan Allah murka itu bukan tanpa alasan, ya. Ada penyebabnya, dan penyebabnya itu nyata. Penyebabnya itu jelas. Umat kesayangannya tidak setia, bahkan menyembah berhala. Tetapi ternyata oleh Musa, Allah bisa dalam tanda kutip diarahkan
kembali ke jati diri Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Maka menarik dikatakan pada ayat 14, dan menyesallah Tuhan atas malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Sahabatku yang terkasih, di sini kita bisa menangkap, kita bisa merenungkan pesan yang jelas bahwa setiap hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita pasti datangnya tidak dari Tuhan. Tuhan tidak pernah merancang malapetaka, hal buruk untuk kita, orang-orang yang dikasihinya. Bahkan mungkin ketika kita seperti umat Israel, sebagai umat yang dikasihinya, kita tidak setia. Tuhan menyesal atas malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya, dan rancangan hukuman untuk umat yang memang sebetulnya layak untuk dihukum itu batal. Sahabatku yang terkasih, hari ini kita bersyukur atas firman yang disampaikan kepada kita, dan dalam diri Yesus Kristus kita melihat Musa baru yang bukan hanya mencoba menaklukkannya, melunakkan hati Allah, tetapi Yesus Kristus sebagai Musa baru menghadirkan wajah kerahiman Allah kepada kita. Oleh karena itu mari kita manfaatkan masa Prapaskah ini dengan baik, agar kita terus belajar untuk setia kendati kita lemah. Dalam nama Yesus Kristus yang sengsara wafat dan bangkit untuk kita diperbaharui dengan semangat baru. Allah mengasihi kita juga bisa belajar dari Nabi Musa untuk terus berserah kepada Allah. Sebab Allah tidak akan pernah menimpakan hal-hal yang buruk kepada kita, asal kita mau terbuka kepada kehendak-Nya. Terpujilah Allah yang selalu mengasihi kita, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua dan seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam